kembali lagi dengan kami semua di sini, Mas Munir, Mas Coki, dan saya. Kita akan berbincang kembali dengan Mas Munir, melanjutkan ceritanya ya. Tadi Mas Munir sudah menceritakan sekilas bahwa ada banyak cara gitu ya. Salah satunya mungkin terjadi pada teman Mas Munir. Mungkin Mas Munir bisa gambarkan lebih dalam lagi gitu ya. Karena Mas Munir kan juga kalau sudah ada di dalam juga menjadi perekrut kan. Ya. Artinya ketika Mas Munir menjadi orang yang direkrut dengan menjadi perekrut gitu kan ada pola yang berbeda. Gimana ketika Mas Munir itu menjadi perekrut, polanya seperti apa yang dilakukan? Jadi sebetulnya pada saat berposisi direkrut gitu, saya tidak menyadari ya bahwa pada saat itu saya tidak jadi sedang direkrut gitu kan. Tapi pada saat saya sudah di dalam gitu kan, saya merasa bahwa apa yang saya dapat gitu kan, ajaran-ajaran baru yang saya dapat, terus kemudian doktrin-doktrin ini ya, doktrin-doktrin saya dapat ini adalah sebuah kebaikan. Dan saya harus menyebarkan gitu kan, doktrin itu. Itu yang membuat jadi latar belakang saya kenapa saya harus melakukan propaganda, harus menyebarkan itu ke orang-orang lain. Ya kalau jangan sampai kebaikan itu berhenti di saya, tapi itu harus disebarkan lagi ke orang lain. Nah, kenapa kemudian bagaimana cara saya menjadi merekrut itu kita harus bisa membaca ya. Sebenarnya pada saat ini ketika saya bertemu dengan Pak Coki kemudian dengan Ibu, saya harus membaca dulu gitu kan, membaca tuh Ibu, misalkan Ibu orangnya seperti apa sih gitu kan. Jadi ada irisan tertentu yang kita harus tahu untuk masuk kepada orang-orang istilahnya apa, kalau bahasa kita mad'u ya, mad'u itu orang yang bakal direkrut lah ibaratnya gitu. Nah, jadi lawan bicara. Nah dari situ kita tahu misalkan saya dengan Pak Coki ini orangnya misalkan ya seorang orang kaya yang punya pendidikan tinggi misalkan. Tapi misalkan dia minim dalam agama gitu kan. Berarti kita masuknya ya kita harus tahu bahwa berarti kita harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang mengerti agama. Beda ceritanya lagi misalkan kalau kita ketemu dengan orang-orang di online kan kadang banyak lah, kita gampang ya ketemu dengan orang-orang di berbagai negara, meskipun kita bisa juga ketemu orang-orang yang sebenarnya sama-sama orang Indonesia tapi di negara lain, misalkan TKI. Nah kita ya TKI sini kita harus memahami mereka gitu kan. Misalkan perempuan, ada pengalaman saya Bu. Jadi ada seorang buruh migran di Taiwan. Dia datang berangkat dari Indonesia itu berlatar belakang ekonominya rendah, begitu juga dengan taraf pendidikannya. Pada saat dia ke luar negeri ya dia beringin kan bahwa dia pengen ya ekonominya meningkat, kehidupan keluarganya, cita-citanya cuma itu aja, simpel. Pada saat dia masuk ke Taiwan dia menemukan gitu, ternyata Taiwan itu kota besar gitu kan. Tapi di balik kota besar itu ternyata ada satu hal yang menurut dia gitu kan sangat parah. Pertama, orang-orang di sana gila kerja, dan dia terbawa pola kerja di situ. Sebentar, Mas Munir ini mengakses orang-orang itu ya? Iya. Via sosial media? Via sosial media. Artinya meng-add orang itu lewat Facebook atau gimana tuh? Enggak. Jadi pertama itu misalkan di Facebook kita buat satu grup atau satu page gitu kan. Misalkan isu tertentu ya, isu temanya misalnya tema agama gitu kan. Nah pada saat tema masuk itu ada orang-orang, kita kan masukin memposting tema-tema yang menarik. Ya misalkan tentang gimana sih Islam memuliakan perempuan, gimana sih caranya pendidikan anak, parenting, atau misalkan kita mengangkat isu-isu yang agak keras misalkan yang melihat pemerintah ini bagaimana. Semua pasti kita posting, nanti orang udah datang kan. Orang yang menarik punya dari artikel-artikel atau ada sesuatu yang kita posting, itu jadi daya tarik orang untuk datang. Baru ada diskusi-diskusi di situ, kemudian kita bisa saling mengenal. Baru ada pendekatan individual. Iya, gitu, ada interaksi gitu kan, baik dalam misalkan bahasanya jadi kayak DM, direct message. Kita ada diskusi chatting di situ.
baru kita pahami, oh ternyata orang ini buruh migran. Terus makin kita dalami orang ini, oh ternyata banyak mengeluh, misalkan saya capek kerja, harus berangkat, harus pagi-pagi harus bangun. Oke. Berapa orang Mas itu Mas di timnya? Untuk bikin satu page gitu ya, satu page. Facebook gitu ya, kan nggak mungkin Bang Munir sendirian. Sendiri juga bisa kan? Tapi yang kemarin itu ada yang lain juga begitu. Ada, dan mereka punya istilahnya punya garapan masing-masing. Dengan style sendiri-sendiri. Jadi kita ya misalkan ada satu artikel ini kita buat, tapi kemudian kita dalam tanda kutip kayak dibahasakan dengan style yang untuk orang-orang tertentu, dengan ya seperti ibaratnya ya kita menjelaskan satu masalah puasa kepada anak muda tentu akan beda ceritanya pada saat kita mengerjakan puasa kepada bapak-bapak, orang kantoran, kepada ibu-ibu kan, padahal kita sama-sama ngomongin puasa gitu, tapi caranya beda. Nah ketika kan setelah itu kan ada banyak orang yang tertarik gitu ya, tertarik kemudian berinteraksi ya kan melalui private message kan. Tapi bagaimana kemudian menentukan orang ini patut digarap lebih lanjut, atau kemudian orang ini kayaknya sudah bisa dipinang lah. Iya, direkrut bagi bagian gitu. Itu gimana cara menentukannya bagaimana sih? Kalau saya dulu nggak gitu, semua orang potensial Pak. Potensial. Semua potensial. Canggih nih. Semua orang potensial, tinggal kitanya bisa tidak menggarapnya gitu. Ya, kita harus menemukan irisan dari doktrin yang kita dapat itu supaya bisa masuk mereka. Gitu, kayak seperti yang tadi saya ceritakan, ada orang yang mencuri, kita masukkan ajaran tentang mencuri yang baik itu bagaimana. Kemudian misalkan tentang buruh migran bagaimana dia tersiksa itu dengan cara pola kerja gitu, kita hadirkan bagaimana Islam memuliakan perempuan. Waktu itu terpikir nggak bahwa saya itu, tapi pasti nggak kepikir ya, karena waktu itu kita berpikirnya ini sebuah perjuangan mungkin itu ya. Nah kembali ke kasusnya Mas Munir, kan pengeboman di Surakarta ya. Apakah ada proses juga tuh merekrut orang yang dalam tanda kutip ya, bukan hanya ikut tapi juga menjadi aktornya, ada nggak? Ada. Jadi ceritanya itu bom Mapolresta Surakarta itu sebetulnya istilahnya sesuatu hal yang tidak direncanakan, di luar planning. Tadi kita nggak pernah mau merencana untuk melakukan pengeboman di Mapolresta Surakarta. Rencana awal kita akan melakukan aksi ke istana negara. Nah, dan yang lebih ya kalau saya pikir sekarang dengan akal waras aslinya, kegilaan itu gitu kan. Kegilaan itu bukan cuma kita pengen ngebom, tapi kita pengen melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Itu ada perintah atau gimana? Enggak. Oh nggak ada? Ada perintah itu, tapi sebetulnya tidak enggak langsung jelas bahwa ini loh begini gitu. Bukan, tapi sebenarnya ide kita gitu, kita pengen sesuatu yang buah gitu ya. Heroik gitu ya. Gimana kalau kita buat satu aksi bom yang dilakukan oleh perempuan. Itu Pak. Emang dari dulu ISIS itu memang sudah ada gitu kan, tapi tidak letterlek. Perempuan begini jadi itu. Emang Polres Surakarta perempuan? Tidak, bukan mereka. Iya. Ini ide awalnya. Gitu ya. Pada awalnya itu perempuan dari ISIS memang sudah ada perintah bahwa kita ini sedang berperang. Dalam bahasanya kita sedang berperang. Jadi siapapun yang mau itu, mau laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak mau ikut bergabung dalam perang ini ya silakan gitu. Itu cuma perintahnya kurang lebih seperti itu ya. Makanya kita terjemahkan karena di Indonesia tidak pernah ada gitu kan pelaku aksi yang melakukan seksualitas perempuan. Kemudian kayaknya kalau yang dilakukan oleh perempuan ya keamanan tidak akan menduga. Karena selama ini yang banyak melakukan terlibatnya laki-laki. Perempuan cuma di belakang layar aja lah gitu kan, tidak pernah ada di depan. Kayaknya bagus. Oke. Jadi kita mulai. Saya dengan Bahru Naim itu menggarap Pak. Bagaimana? Oke, Bahru Naim bilang saya yang menyiapkan bahan,
saya nyarikan uang. Itu kita belum awalnya tuh belum kepikiran siapa nih yang menjadi pelakunya gitu kan. Waktu itu masih di Indonesia ya? Waktu itu sudah Dari sana ya? Pada saat itu ya karena kita pikir Berapa orang tuh yang merencanakan itu waktu itu? yang direncanakan tuh berapa ya? 1, 2, 4, 3 orang. 3 orang. 3 orang tapi kita mulai cari satu dulu kan gitu kan. Dan ternyata ya saya tidak awalnya justru apa ya pada saat itu saya tuh melihatnya itu sebagai sebuah ini Pak sebagai sebuah berkah lah ya awalnya gitu saya bilang berkah bahwa ternyata saya tidak perlu merekrut nyari orang khusus untuk menjadi martir lah ibaratnya untuk pengantin gitu. Ternyata orang yang mau jadi pengantinnya itu mantan istri saya. Saya tidak merekrut ngajak kamu mau nggak jadi gini enggak. Jadi pada saat itu saya pulang saya cerita kepada istri bahwa saya dengan Bahrun punya cerita begini. Dia mengajukan diri. Dia bukan sempat jadi buruh migran tuh? Mantan istri saya? Iya. Tidak. Enggak, ada lain lagi. Itu nanti itu orang-orang lain lagi gitu kan. Yang itu tapi memang ternyata di kedepannya itu istri saya mengundurkan diri. Tidak jadi. Tapi di situ kemudian karena bahan-bahan itu sudah jadi dan itu nggak bisa dihancurkan lagi. Kalau dihancurkan pasti meledak gitu kan. jadi udah ada nih barangnya udah ada. Terus aktornya mengundurkan diri. Akhirnya kita mikir lagi kan mau jadi apa gitu kan. Nah pada saat itu kemudian ada salah satu orang dari Solo dia DPO penangkapan dari dari Bekasi menjadi DPO di Surakarta. Dia nawarkan diri. Gimana kalau saya menjadi pengantinnya? Karena kebetulan bahannya sudah ada, ya udahlah jadi ya gitu. Dan terjadi ya pada bulan Juli 2016 itu di Novel. Itu hanya sedikit pengen tahu aja. Kenapa mantan istri itu sempat mau gitu waktu itu? Apa karena dia kecewa sama kamu atau gimana? Ada nggak? Apa kenapa sih waktu itu sempat mau ke mantan istri itu? Atau gimana dia? Kalau saya nanggapnya itu kita tuh lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Mantan istri juga begitu? Iya, kita tuh berpikir wah kita tuh apa melakukan itu kan kalau pikiran kita dulu gitu kan, wah itu adalah jihad. Dia jadi sama terekrut gitu. Ketemunya iya. Kalau mantan istri dulu dia memang dalam keluarganya itu sudah ini. Oh sudah inilah keras gitu iya. Ya. Kalau mantan istri saya itu dulu gitu sudah keras, kemudian baru ketemu saya. Ya dia dulu janda dari juga berjuang juga gitu ya udah. Tapi dia bisa menawarkan diri ya karena dia sudah punya basic. Dia juga dulu mungkin juga punya faktor penguat juga pada diri Mas ya kali ya. Ada nggak gitu? Faktor penguat dari saya? Maksudnya membuat Mas makin yakin gitu dengan jalan perjuangan itu. Oh iya. Iya karena mantan istri juga. Iya. Karena dorongan. Liku romantika kehidupan. Iya betul. Sekarang masih ada mantan istri? Udah nggak mau tahu saya. Oh, karena sudah beda jalur gitu. Servernya udah beda. Dan saya udah karena ya kan proses perpisahan kami juga kan nggak kayak orang-orang gitu kan datang ke KUA kemudian cerai talak gitu enggak gitu kan. Ya, karena kita prosesnya nggak kayak gitu ya mungkin ya saya masih ada sakit hati ya gitu jadi ya udah deh sekarang ada di mana dan nikah lagi sama siapa ya bodo amat itu gitu. Waktu ketika main media sosial itu berapa banyak sih sempat itu Mas terbawa tertarik itu ya? Kalau itu kan jadi pada saat masanya sudah ke Facebook ya itu kan kita buatnya banyak Pak. Buatnya nggak cuma satu halaman, nggak cuma satu grup gitu kan. Itu baru yang di
apa namanya yang baru di Facebook. Apa aja dulu? Di Telegram. Facebook, Telegram, kemudian Twitter juga. Apalagi di Twitter ya. Twitter itu saya tuh jadi orang apa ya? Jadi kalau kita tuh di Twitter itu biasanya kita kan pada saat isi ramai gitu kan di Twitter, kita baru bikin sekali baru sehari sudah di ban. Jadi orang tuh pergi ke saya untuk minta bikin Twitter. Jadi kadang ada satu orang saya buatkan 100 akun. Jadi saya nyiapkan akun-akun itu untuk mereka. Iya. Ya, di Facebook juga gitu ya, banyak betul akun yang dimiliki ya. Iya. Bikin satu kan di suspend. Udah bikin baru lagi nih, kasih aja ininya nih akunnya, emailnya nih, passwordnya saya kasih jadi gitu. Makanya Kominfo sama BNPT iya, bingung 1.000 besoknya 2.000 muncul. Iya. Dan ini ya nggak lelah gitu, mengupdate sosial medianya itu nggak lelah gitu kan, itu kan perlu bahan berita, perlu bahannya materinya dari mana sendiri atau memang sudah ada instruksi dari organisasi itu dari sana. Isu ini gitu. Iya, isunya itu sudah ada Pak. Jadi ada misalkan ada bank data gitu. Ada bank data juga ya, bisa bilang ya, artikel itu kan misalnya dari pusat tertentu terceramah atau kemudian dari apa namanya, kalau yang sudah dari Surya itu kan ada apa namanya pernyataan resmi gitu kan. Video-videonya ya, juga. Diolah video, ada satu video itu kemudian kita olah, nggak cuma kita translate ya, nggak cuma kita terjemahkan, tapi kemudian kita pecah-pecah, kita itu di bagaimana kemudian jadi pesan-pesan singkat gitu kan pada orang-orang. Wah, itu canggih sekali itu bisa. Jadi akhirnya dia juga nggak takut, Mas Coki mau bikin berapa banyak, bank datanya cukup. Masih sangat cerdas, Pak. Iya, pasti betul. Dan kalau lihat dari cerita tadi sebetulnya kan orang-orang yang terlibat ini memang orang-orang yang punya kemampuan cerdas. Iya. Tapi kemudian memang secara psikologi dia ingin mencari sesuatu, proses pencarian gitu. Betul. Proses pencarian itulah kayaknya gampang sekali kemudian untuk menemukan gitu ya. Iya, Pak. Terlibat gitu ya. Tapi pada dasarnya semuanya orang-orang cerdas. Dan penampilannya juga mungkin nggak seperti yang kita bayangkan. Orang-orang biasa kok. Orang kan mikir kok masih teroris ini orang yang kejam, papa keras gitu ya. Enggak, kadang-kadang banyak orang yang biasa-biasa aja. Bapak yang baik. Mas Coki sendiri pertama kali ketemu lihatnya gimana? Enggak, saya biasa lihat. Maksudnya kita, begini gitu kan, kita juga nggak punya bayangan. Enggak, kalau saya biasa gitu. Hanya yang membedakan kan tipikal ada simbol-simbol tertentu gitu ya. Betul. Yang saya bisa oh ya begini. Itu saya nggak perlu jelasin, tapi saya tahu gitu, pikir saya tahu gitu. Tapi orang awam nggak akan bisa membedakan. Betul. Salah besar kalau orang berpikir bahwa karena hanya penampilan luar tuh, hanya kena jenggot panjang, ya cingkrang, bahasanya udah pakai bahasa Ikhwan, nggak gitu juga, karena normal aja gitu loh, dia seperti normal dan cara merekrutnya juga ya, alamiah banget ya, alamiah sekali. Alamiah banget ya. Ya, saya waktu pas merencanakan untuk pengeboman di Surakarta itu, saya dengan Barunanya sambil main biliar, Pak. Sambil main biliar, kita ngobrol-ngobrol itu gimana tuh nggak di dalam masjid, nggak di dalam tapi kita di angkringan sambil ngopi, bahkan kami sambil merokok gitu. Jadi ya memang tidak ada, ya kita tetap manusia gitu. Kita yang teroris pun ya manusia, yang nggak horor banget gitu kan. Hasilnya yang horor. Iya itu. Karena ada aliran yang melarang rokok gitu ya. Kalian nggak masalah gitu ya. Betul. Sebetulnya dulu kita juga, kalau saya awalnya ya hanya di tempat-tempat tertentu aja. Memang kita ya kebutuhan coverage aja lah ya. Kita nggak butuh. Kalau kita tampilannya beda banget ya pasti udah kelihatan lah gitu. Oke. Karena memang kalau baca-baca itu kan coverage mereka para teror di luar negeri itu mereka malam-malam tinggalnya ya di pub, di nightclub, bergabung dengan klub. Karena memang penyamaran, tidak terlihat mereka memang begitu. Dan ini memang sekali lagi membuktikan apa yang dikatakan oleh Mas Munir ya. Iya, betul. Dia sambil merencanakan pengumuman serangan. Luar biasa. Pengebomannya awal Istana Negara. Ini banyak hal yang
apa ya, di luar dugaan saya sendiri gitu ya, yang sudah mungkin cukup lama berkecimpung di dunia terorisme gitu. Tapi banyak hal informasi baru yang disampaikan Mas Munir yang jadi pengetahuan baru juga buat saya. Atau mungkin Mas Coki juga merasakan hal yang sama gitu ya. Sekarang kan Mas Munir sudah menjadi bagian dari NKRI, artinya dalam konteks narapidana terorisme, Mas Munir sekarang sudah terlepas lah dari kelompok itu gitu ya. Kita akan simak cerita Mas Munir bagaimana perjuangannya setelah keluar, kemudian apa yang dilakukan dan bagaimana kondisi teman-temannya setelah kita break.